Jadi pembahasannya apa Yun tadi? Lupa aku. Kita non bahas apa? non competition sesuai judul yang ada yang Saya short term memory di soalnya. layar di layarnya kakak-kakak sekalian. Kita So- akan membahas lebih lanjut mengenai non competition dan perubahan yang terjadi nih. Dan kalau mau tanya, boleh langsung chat di kolom komentar aja. Oke, siap. Ada tuh yang Kak Tina. Halo Papi dan Kak Yuntar. Apa Halo kabar Bu Kak Tina? Christine. Senang sekali ketemu Bandung aman ya Bu? online. Mungkin hujan gitu ya. Kalau kemarin kita sempat hujan ya. Sempet sih kemarin 2 hari sempat agak hujan ya di Hujan beberapa deras di sini. wilayah. Mudah-mudahan Bandung aman-aman aja. Mudah-mudahan tempat yang lain juga aman-aman saja. Ya, Jadi pembahasan mengenai non competition ini memang gimana ya? Karena apa saya yakin kira-kira? ini hal yang ketemu sama teman-teman harian tanpa disadari, Benar. ya. Tanpa disadari, oh ini non competition, oh ini ternyata nggak boleh, tahu-taunya gitu kan. Mm-mm. Tahu-tahu dapat surat aja dari kita kan. Nah, Oh, sebelum dapat surat nih Kak Yuni maksudnya oh ya, mencegah gitu ya. mencegah. Kita mau Jadi, prevent. yes benar. Jadi kita pengen teman-teman juga paham. Nah ini karena puasa jadi mungkin tidak akan lama-lama hari ini. Nggak Kita pokoknya sebisa sampai mungkin sepadat mungkin, tapi kita mudah-mudahan harap diterima sampai dengan baik ya, sama iya, ke disampaikan dengan baik. teman-teman. Nggak nih, Kak Yuni sebenarnya kalau bahasa non competition itu di dalam PMP kita ngomongnya larangan bersaing. Benar, diartikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi larangan bersaing nih Papi. Bener bersaing sama apa sih Yun? Nah, langsung aja kita baca Papi ya di sini ya. Apa tuh? Oke, kalau di dalam pasalnya kita itu diinformasikan bahwa apabila selama waktu perjanjian, nah perjanjian ini bahwa teman-teman yang sudah menjadi brand partner yang living, sudah register Betul. menjadi brand partner yang living, punya atau terikat dengan namanya perjanjian. Nah ini Ya. dia, selama jangka waktu perjanjian, berarti selama teman-teman masih terdaftar sebagai brand partner yang living, masih aktif menjalankan bisnis di yang living, ataupun teman-teman masih namanya masih tertera di database-nya yang living gitu ya. Berarti teman-teman menjalankan aktivitas bisnis lain selain yang living. Jadi selama jangka waktu perjanjian itu, baik itu program penjualan langsung ataupun konvensional, teman-teman harus memastikan bahwa semuanya atau kitanya mengoperasikan organisasi penjualan kita itu secara terpisah dan Betul. terlepas dari program yang kita yang bukan dari yang livingnya gitu ya. Benar. Jadi kan gini loh, teman-teman. Kadang-kadang sebelum kita bergabung dengan yang living, kita juga sudah punya kegiatan lain nih. Kita punya Bisa aktivitas jadi lain gitu benar. kan. Aktivitas yang menghasilkan uang nih. Terus tiba-tiba kita bergabung dengan yang living. Nah, kan kita di sini juga yang living pahamlah atas posisi teman-teman tersebut. Jadi kita teman-teman suka bertanya, boleh nggak ya kalau aku masih aktif jalanin yang dulu? Aku ternyata juga punya bisnis sampingan lain loh selain yang living. Ini gimana ya? Mm-mm. Caranya gimana nih? Ini boleh nggak? Nah, ternyata diatur di pasal yang namanya larangan bersaing ini atau non competition. Tadi Kak Yuni bilang, selama jangka waktu perjanjian, benar banget tadi dia tekanin bahwa ketika teman-teman tanda tanganin, memasukin apa namanya, menyerahkan KTP dan tanda tangan DFOM ya, Yun, namanya ya. Di Evon kalau manual, tapi Kalau dari manual virtual office tuh ada checklistnya gitu ada Tapi checklist ya agree gitu kan, agree setuju ya gitu. Itu agreementnya berarti gitu. secara personal sudah komit nih, gue berjanji nih sama yang living, saya menjadi brand partner yang living, berarti akan terikat nih mengikuti peraturan di yang living gitu kan. Nah, selama jangka waktu yang mengikat itu, teman-teman ternyata boleh loh gitu kan, punya bisnis atau sampingan lain di luar yang living gitu. Cuman kita simpulin dulu. Jadi apa aja sih yang dipahami dari pernyataan ini? Tuh yang pertama tuh tadi yang Kak Yuni bilang ya, Ya, berarti mengikuti peraturan berlaku kita sebagai brand partner aktif. Tentunya pada saat teman-teman sudah mendaftarkan diri itu kan sudah otomatis ya. otomatis udah terikat dengan perjanjiannya kita karena ini peraturannya berlaku untuk brand partner aktif. Jadi argonya udah mulai jalan tuh begitu Oh tadi. iya, Klik, mulai jalan ya. ya kamu brand partner yang living ini ya, peraturan-peraturan yang harus kamu ikuti ya. Iya, Jadi itu melekat mengikat ke diri teman-teman sekalian. Kalau nomor dua ini berarti gimana? ini seorang brand partner dapat bergabung dengan direct selling lain. Nanti kita akan Oh, ini lagi ya. ya ya, Masih lebih ada term and jelasnya. condition lagi, lebih jelasnya lagi. Jadi ini masih judul kulit arinya luar aja masih ya. Harinya, tapi ini ya yang living itu generous juga ya kok aku bilang, karena di beberapa
multi level marketing lain, udah stop, lo nggak boleh lo punya bisnis lain, Bisnis lain. apalagi dia multi level sama multi level Multi-level ya. marketing gitu kan. Tapi ternyata di Young Living masih diperbolehkan. Kita paham mungkin teman-teman sebelum di Young Living sudah ikut dengan multi level marketing lain gitu kan, atau sebaliknya nanti ya misalnya begitu. Terus yang ketiga nih, maksudnya gimana Kak Yuni? Oke, mengoperasikan organisasi penjualan secara terpisah. Kita tahu sekarang kan digital platform udah banyak ya, Papi ya. Apa Maksudnya itu tuh? media sosial, media komunikasi gitu ya, teman-teman. Nah, kita pastikan, nah karena kita punya bisnis lain, sebenarnya ini biar teman-teman tidak kayak bukan misleading ya, biar nggak bingung lah gitu cara yang ini takutnya kan campur jadi satu kan jadi gado-gado ya nanti ya. Jadi lebih baik ya kita menyarankan dan juga mengoperasikan organisasi kita tuh penjualan kita secara terpisah. Apalagi ini untuk promotionnya misalnya kan teman-teman mau promosikan brand ini atau produk ini. Nah, jadi dipisah aja dengan misalnya teman-teman adalah brand partner aktif yang living, teman-teman punya khusus platform memang yang hanya menjual mempromosikan adalah produk-produk yang living aja gitu. Oke, jadi maksudnya seperti itu ya. Organisasi penjualan secara terpisah nih dioperasikannya ya, Iya, jangan benar. dicampur-campur. Jangan campur-campur. Nah, untuk lebih lanjut, kita harus paham dulu nih istilah-istilah yang akan kita sampaikan berikut, karena ini akan relate banget gitu ya ke teman-teman sekalian. Kalau yang kayu ini menjelasin yang mana? Nggak mau dua-dua. Nggak mau dulu. Enggak nih. Saya bacakan aja sama-sama Oke, kita bahas oke, ya, Pak baik ya. kita bahas. Baik, yang pertama tentang competing product. Jadi di sini adalah produk yang bersaing langsung dengan produk yang living. Teman-teman tahu bahwa produk yang living yang utama adalah essential oil, gitu ya. Betul. Jadi pastiin memang ya ini bersaing langsung nih head to head-nya gitu ya. Kemudian produk tersebut memiliki fungsi, tujuan dan atau manfaat yang serupa dengan yang living. Tadi baik lagi ya, kita tahu produk kita ada yang utama adalah essential oil dan menarik perhatian konsumen yang sama. Karena tadi pasarnya berarti kita anggap sama di sini yang Betul, dijalankan. betul banget. Jadi emang secara competing produk ini teman-teman pasti sudah langsung bisa notice deh, apa sih yang competing produknya yang living itu apa gitu ya kira-kira. Coba bisa dipikirkan atau mungkin bisa disebutkan sama teman-teman di dalam kolom komentar, nanti kita bahas bareng-bareng. Jadi memang ada produk competing yang benar-benar head to head sama kita, dan itu nanti kita jelaskan lebih lanjut bagaimana dengan si competing product ini gitu ya. Sementara non competing product itu apa kayak ini? Yaitu produk yang tidak bersaing langsung dengan produk yang living di pasaran. Dalam artian berarti produk tersebut menawarkan kebutuhan dan jasa yang berbeda dengan yang living. Benar, dan berarti customer-nya yang disasar pun berbeda, ya kan? Target marketnya pun berbeda karena memang bendanya berbeda. Berbeda gitu. dengan yang living punya. Itu adalah non competing, jadi dia tidak bersaing dengan produk-produk yang ditawarkan oleh yang living. Nah, selanjutnya kita lihat nih. Jadi nih ya teman-teman sekalian, kalau kita kan sendirian nih, kayak gambarnya contoh di sini adalah laki-laki ini sendirian. Ternyata dia memiliki dua bisnis yang dia kerjakan. Sebelah kanan itu adalah yang living, madu di tangan kanan. Dan sebelah kiri itu adalah others atau bisnis lain yang dia miliki juga. Ini boleh gitu loh, boleh-boleh saja seperti ini gitu ya teman-teman, memiliki dua bisnis seperti ini, asalkan kemudian dijalankannya di tempat yang terpisah, di platform terpisah, di kegiatan yang terpisah, di acara yang terpisah. Jadi kata Kak Yuni, biar gak hanya kitanya yang menjalankan bingung, tapi juga yang audiensnya juga dia melihat juga nggak bingung. Kamu bisnis apa sih kok ini jualan, nih jualan? Oh, palu gak ada dia. Apa aja ada ya kan yang ditawarkan. Nah, itu sebenarnya kita ini himbauan baik gitu ya. Biar juga teman-teman nggak rancu, nggak bingung, nggak pencatatan keuangannya nanti bingung campur. Ya kan promosinya bingung, nanti kadang ada promosi digabungin. Nah, itu kan nanti pemirsanya juga akan lo nggak konsisten lo gitu. Nah, inilah makanya kita minta terpisah. Nah, others itu apa aja sih Kak Yuni yang kita bisa kepikiran sekarang, bisnis lainnya apa ya selain yang living yang bisa dijalankan? Ini salah satu di pembaruan PNP kita juga ya Pak ya? Benar, ini salah satu yang kita perbarui. Jadi
Oke, Ada kategori apa sih? others-nya ada di affiliate sama direct selling, tapi yang lain gitu ya. Dari saling yang lain ya. Dan juga otomatis non-competing produknya Yes. yang ditawarkan sama Iya, direct selling. betul. Oh, affiliate ini termasuk bisnis yang memang lagi menjamur banget sih ya, Yuni ya. Di sini Yes, mungkin di teman-teman Indonesia ada juga. Mungkin ada teman-teman di sini yang familiar dengan dengan affiliate, affiliate mungkin juga sudah atau mungkin sudah menjadi afiliator kalau istilahnya mungkin ya. afiliator ya. Itu lagi menjamur juga sih. Rame, apalagi ada banyak sekali yang apa namanya kayak media sosial TikTok lah, apalah itu juga Oh dia ya, kayaknya e-commerce ya, mengakomodir marketplace ya. ya ke sana. Jadi affiliate ini adalah model bisnis di mana seseorang atau perusahaan bisa mendapatkan komisi dengan mempromosikan produk atau layanan orang lain Atau perusahaan. atau Ya, perusahaan. Jadi kayak perusahaan rata-rata apakah semua perusahaan di affiliate nggak sih? Nggak ya? nggak semua sih. Nggak semua ya, Ya, tapi dia ada tertentu dan orang bisa kemudian, saya mau dong jadi afiliatornya kamu gitu ya. Dan kemudian dia promosi tuh, rajin bikin video, apalah, iya, apalah gitu ya. Dan akhirnya dia sebarin biasanya ya. iya. Jadi ada beberapa brand tertentu yang bisa misalnya brand ini yang bisa diafiliatkan produknya ya. Saya ya, koreksi saya kalau salah ya untuk affiliate saya juga belum ini. Nah, jadi istilahnya ada beberapa kalau kita buka di satu media marketplace itu, jadi ada memang kolom khusus bagi mereka yang memang menjadi afiliatornya gitu ya. Oke. Ini dari misalnya brandnya ini dan mungkin produknya pun nggak semua produknya mungkin ya, cuman produk ini yang bisa ya kalau kamu mau dapetin commission, share yang ini Oke. gitu. Nah, setelah dia share, ada yang beli, dia dapat Beli komisi dari situ ya. harusnya gitu karena dia kan mendapatkan komisi ya. Ya, mendapat komisi. Kurang lebih seperti itu ya, itu adalah affiliate. Nah, kalau affiliate gimana nih? Boleh nggak? Oh, boleh. Nah, tapi siapakah sih yang bisa menjalankan si affiliate itu? Yang bisa menjalankan affiliate itu ternyata semua rank di yang living dibolehkan untuk mempunyai bisnis affiliate gitu ya. Jadi mulai dari pertama kali masuk Associate ya, sampai bahkan diamond up pun mereka juga bisa melakukan affiliate. affiliate ini sebagai afiliator gitu kan. Tapi Kak Oh, Yuni, ada lagi tambahannya ya, TNC. tapinya adalah, nah ini apa nih Kak Yuni? Ya, tentunya produk yang dijual atau teman-teman boleh promosikan melalui ya tadi ya, e-com tadi, e-commerce ya, atau Affiliate gitu. affiliate tadi ya, gitu ya, itu adalah produk yang non-competing product. Oh, oke. Jadi misalnya nih Kak Yuni, yang dia promosikan itu adalah uh, essential oil juga. Boleh nggak? Harusnya tidak boleh. Kalau teman-teman adalah brand partnernya yang Nggak boleh ya. Dan karena kita lihat nih yang syarat satunya lagi, ada dua syarat ternyata. berarti sistem penjualannya bukan multi level marketing. Iya, karena kita tahu kalau untuk khusus regulasi di Indonesia adalah karena kan kebanyakan kalau untuk affiliate yang kita lagi menjamur yang Papi bilang itu banyak adalah di marketplace. Tentunya kita tahu ketentuan Pemerintah ya, pemerintah, regulatornya kita bahwa tidak boleh menjual produk anything about produk multi level marketing itu di marketplace. marketplace. Otomatis kita tidak bisa menjadi afiliator kalau untuk produk marketplace di sini. Oh, walaupun peraturan pemerintah itu kan kadang-kadang kayak sekarang aja kita lihat yang jualnya marketplace yang living tuh banyak banget gitu kan, kayak nggak ada giginya loh di gitu di peraturan itu gitu ya. Gitu ya. Cuman ini nggak, peraturan selanjutnya yang mencegah adalah peraturan di kita di kebijakan dan prosedurnya yang living. Kalau pemerintah misalnya belum kelihatan taringnya, tapi kalau kita benar-benar melarang seorang affiliator yang juga merupakan partner yang living untuk menjual produk yang competing dengan kita. Nah, ayo nih, misalnya dia bukan multi level marketing nih, bukan nih benar-benar referral based marketing, tapi dia jualan suplemen buat mata, boleh nggak? Kita lihat lagi, yang living punyakah suplemen tersebut, Kopi? Punya. Apa namanya coba? Saya minum soalnya. Kamu minumnya? Adanya jawab. Ada yang jawab, belum ada yang jawab. Mungkin atau belum beli nih kakak sekali, belum mencoba nih. Belum. Namanya adalah apa dok? Kan kau sudah coba. Illuminize. Illuminize. Nah, berarti
Itu tadi kan jawabannya, ternyata ada loh yang living Ada. jualan Luminas. Berarti itu bukan produk non competing, berarti produk competing. 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 Oh, jadi dua peraturan ini dua-duanya harus jalan, nggak boleh salah Yes, satu. nggak boleh salah satu. Jadi satu, dua itu harus jalan. Oke, Tiga. berarti Ya. eh, dia harus produknya non competing dan bukan multi level marketing gitu ya. Berarti bukan atau tapi Bukan. dan. Ya, Dan karena dua-duanya harus syarat dua ini harus terpenuhi. terpenuhi. Baru boleh deh teman-teman menjalankan bisnis affiliator. Iya. Nah, affiliate sebagai affiliator. Affiliator. Nah, apa aja sih contohnya? Nih, contohnya produk-produk yang non competing nih yang bisa diafiliatkan itu misalnya aksesoris atau tas atau makanan, entah makanan ada nggak ya makanan, alat-alat kesehatan, kemudian kosmetik yang base-nya adalah chemical, kemudian fashion, travel, dan banyak lah itu contohnya. Yang terakhir itu maksudnya elektronik ya. Cuman teman-teman pasti bisa berpikir di luar sana, apalagi kalau lagi buka-buka media sosial pasti kelihatan, oh ini lagi affiliate nih, orang lagi nyebar link nih gitu kan. Nah, apa produknya di situ? Dari situ kita bisa tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Boleh. Gitu ya. Oke. Terus So far so good ya. so far so good. Suara kita terdengar kan ya kakak-kakak sekalian. Aku ngeliat nggak ada respon, jadi aku bingung nih. Tapi kalau nggak ada yang komplain berarti terdengar sih seharusnya. Terdengar ya. Oke. Kan memang pasti kegiatannya juga lebih banyak. Ini teman-teman pasti multitasking di rumah, Yuni. Sambil masak gitu. Kalau masak Buat mungkin bukaan ya. buat bukaan Dengar dong kejauhan. kakak tuh, kakak. Oh ada kakak, Kak kakak ibu Afirani. Afirani. Pasti sih kedengeran ya, karena Thank you responnya kak. thank you responnya. Oke, nah selanjutnya kita lihat apalagi sih sebenarnya ya yang kita bolehkan buat teman-teman jalankan selagi juga aktif di yang livingnya. Tadi affiliate sudah ya jelas ya peraturannya seperti apa. Ternyata teman-teman boleh loh menjalankan multi level marketing lain. Oke, ini ada kolom kosong ya kakak-kakak. Nanti pastikan akan dilihat lebih lanjut ya. Ya, itu kolom di bawah itu seharusnya tidak muncul sekarang. Dia muncul sekarang. Tidak. Masih kosong. Jadi teman-teman pasti sudah paham dong apakah multi level marketing itu gitu ya, itu layanan melalui jaringan pemasaran berjenjang. Jadi seperti apa yang kita lakukan, di mana penjual langsung bekerja berdasarkan komisi atau bonus dari hasil penjualan dan mengembangkan jaringan. Jadi beda ya, kalau affiliate itu kan dia sendirian. Iya, Dia individual ya. referral base, marketingnya dia referral base. Jadi dia benar-benar dia sebar-sebar referral itu. Tapi kalau di multi level marketing, dia harus mengembangkan jaringan di mana ada sistem merekrut di sini. Iya. Dan berjenjang akhirnya tek ya kan, di mana kalau dia mau besar kayak teman-teman sekarang, ya masing-masing jenjangnya ini harus dikuatin, harus ketemu next leadernya siapa dan sebagainya. Dari situlah kemudian komisi itu didapat. Komisi tidak hanya didapat dari dia menjual ke orang dengan mengambil keuntungan selisih, tapi dia juga bagaimana dia pengembangan jaringan, mengumpulkan PV dan sebagainya, OGV ya kan, dan akhirnya uprank. Benar nggak gitu kayak ini? Kurang lebih benar. Tapi kita punya selain commission yang didapat setiap bulan yang teman-teman masuk ke rekening teman-teman, kan kita juga punya benefit yang dikasih sama yang living ya, Bapak ya. Apa Kayak itu? retreat gitu kan, Oh, di yes. luar komisi yang bulanan yang teman-teman dapat sebenarnya. Benar-benar. Misalnya ada challenge teman-teman ikut kan itu di luar dari commission yang teman-teman dapat. Benar. Silver kayak retreat pun itu kan kalau kita punya challenge kan yang lagi sekarang lagi berlangsung ada run ya. Itu juga kan di luar dari retret, di luar dari commission yang tiap bulan kakak-kakak dapat gitu Nah, loh. berarti memang banyak sekali kan bonus-bonus yang diberikan Iya, ya. Dan bonus yang diberikan itu itulah yang kemudian sebagai penyemangat teman-teman nih gitu. Apalagi kenapa aku ngomong soal penyemangat juga, karena biasanya nih kalau lagi bulan puasa ya. Apa? Orang itu cenderungan kayak, aduh gila mau jalanin ini, aduh mau ketemu calon member, aduh mau ngasih penjelasan ke tim baru, kok tiba-tiba rasanya batuk ya, kok lemes ya gitu ya. Belum minum ningsi atau Belum kayak minum ningsia tuh seharusnya diminum pas lagi sahur ya kan. Siapa yang sahurnya pakai ningsia sama belum, dan berapa yuk ningsianya. Dan aku pengen banget ingetin nih Kak Yuni, Kenapa?
kenapa sih kita seharusnya ketika lagi puasa pun kita harus tetap semangat? Pertama, Sama. kalau kita tetap menjalankan kegiatan kita seperti biasa, kegiatan yang living kita, maka pastinya puasanya itu akan lebih tidak terasa. Tahu-tahu dengan kesibukan kita bikin training, kesibukan kita memprospek orang, sudah mau maghrib loh. Oh, lama Tapi berarti kalau ya. kita tidur aja, nonton Netflix aja, mainan HP aja, udah kayaknya 1 jam itu kayak 20 hari, kayak nggak selesai-selesai gitu loh. Kapan ini ya jam 6 gitu. Tapi kalau kita aktif, selain itu lebih apa namanya memberikan berkah ke kita gitu ya, dan ternyata juga melewatinya dengan lebih mudah. Ya, dan tentu ada hasil yang kita dapat dengan kita terus beraktivitas, gitu ya. Jadi diingatkan lagi nih, di sini siapa yang puasa pulang kampung? Ayo, siapa yang ketika puasa pulang kampung? Aku sih nggak pulang kampung nanti ketika puasa Lebaran. Enggak, Bang. Lebaran pulang kampung. Aku sih enggak sih. Kak Yuni pulang kampung kali ya, walaupun kamu nggak Lebaran ya. Udah enggak. Nah, siapa yang pulang kampung? Kalau ada yang pulang kampung, boleh dong sharing pulang kampungnya kemana? Nih, kalau masih saya di Jakarta, kalau masih seputaran Jawa, adalah tetap ya ongkos yang harus kita bayar untuk hidup transportasinya, nginep di hotelnya, makan-makannya. Kalau yang di luar Jawa, ke Sumatera, berapa duitnya? Banyak. Kalau yang dia ke area timur, lebih mahal lagi. Lebih mahal lagi. Ya kan, belum Lebih lagi tinggi soalnya. beli baju lebaran loh. Yang anaknya 2, nah pikirin deh tuh, beli baju lebaran berapa duit, ya kan? Nah inilah yang kemudian harus dipikirin sekarang sama teman-teman yang lagi berpuasa. Kenapa sih harus tetap aktif jalanin bisnis yang living? Karena kita nggak pengen begitu selesai lebaran, pulang kampung, beli baju lebaran, beli makanan, ngasih THR ke keponakan dan sebagainya. Itu nggak kurang dari 10 juta loh, Yu. Sebut angka nih, Pi. Itu nggak kurang dari 10. Bener, itu bisa lebih. Dan mau balikin duitnya gimana? Kalau kemudian kita Kerja lagi kita berarti nggak ya. ngapa-ngapain nih. Jadi sampai akhir bulan Maret setelah Lebaran drop nih ranknya. Duitnya masuk ya berkurang. Nggak ketutup dong. Nah, makanya kita harus mindsetnya gimana tetap aktif, Tetap produktif ya, Pi ya. produktif, dan yang kita lakukan itu untuk kemudian memang untuk komisi yang kita terima nanti ke depannya, sehingga kita sudah tahu, oh oke lah kita bisa pakai pesawat tuh ke sana karena aku ngejar nih ranknya bulan ini silver. Nanti komisinya akan nutup itu semua kan gitu. Itu loh yang tadi ini intermezzo sedikit. Intermezzo baik, Pak. Tapi ya ini berarti teman-teman di sini boleh sebenarnya menjalankan multi level marketing. Nah, siapa saja yang bisa menjalankan, ada batasannya nih Kak Yuni. Iya, makanya tadi kosong kan Pi diisi sekarang. Siapa tuh Kak Yuni yang boleh Yang boleh itu menjalankan adalah multi level marketing? associate hingga di platinum. Hanya sampai platinum ya? Hanya sampai platinum. Soalnya udah ada tanda silang-silang dari diamond ke atas. Nah, kenapa tuh diamond ke atas kayaknya kok nggak boleh? Aduh, diskriminasi, aku nggak boleh ini. Iya, karena kalau untuk multi level lain kan satu banyak istilahnya biar teman-teman fokus nih yang sudah ranknya tinggi. Jadi kita anggap bahwa teman-teman sudah memiliki jaringan yang massive ya, besar banget gitu ya. Jadi takutnya kalau teman-teman punya organisasi lain, takutnya tidak terurus, bukan terus ya. Jadi tidak bisa membagi waktu lagi gitu, nggak bisa fokus lagi dengan teman-teman di grupnya atau di organisasinya. Betul. Sama jadi ya agar lebih fokus aja dan untuk jaringannya. Yang kedua kan teman-teman sudah dapat privilege pastinya ya, untuk diamond up ke atas. Betul banget. Banyak data-data itu istilahnya yang udah dikasih lah. Jadi ya itu aja yang bisa teman-teman gunakan untuk tadi membangun jaringan yang lebih besar lagi sebenarnya, lebih, dan juga membantu teman-teman yang masih di bawah untuk bisa ya lebih meningkat lagi rankingnya, mencapai ya ranking yang mereka mau gitu loh. Selanjutnya. Aku senang sih tadi Kak Yuni bilang fokus, karena memang kan sebagai seorang diamond, coba lihat berapa jumlah orang di dalam jaringannya. Lihat aja. 1.000 ya? Mungkin 1.000. Lebih.
Oke, Bisa jadi 1.000, bisa jadi lebih. kayaknya sih bisa lebih ya. Karena OGV-nya pun yang harus dikejar gitu ya untuk mencapai Berapa diamond aja. puluh ribu, Berapa ratus ribu berapa malah. ratus ribu. Katakan OGV berapa ratus ribu itu satu orang 100 PV. Berarti berapa ribu orang ada di dalam situ, ya kan? Kebayang ya, sebagai seorang diamond and up memang fokus itu dibutuhkan. Pertama kan tadi Kak Yudi bilang bahwa kan mengembangkan jaringan itu tidak hanya sekedar kita posting, kita war-war, tapi ada hal yang dilakukan secara sebagai aktivitas kita Yes. bulanan dan harian bahkan, ya. Ini yang penting. Dan kalau dia memiliki multi level marketing lain, berarti kan ada organisasi lain yang isinya mungkin Iya, orang-orang yang banyak itu juga yang harus dia kembangkan, kembangkan. di mana akhirnya fokusnya kan jadi bercabang. Benar. Ya kan, dengan fokus bercabang itu akhirnya kan teman-teman mungkin Nggak jadi 100% nggak ngejalanin. berkembang dua-duanya loh, Benar. ya kan. Yes. Jadi memang kita kita bilang bahwa Diamond Up itu tidak boleh memiliki bisnis multi level marketing lainnya. Jadi fokuslah hanya di yang living. Bagi teman-teman yang lainnya, kalau mau fokus hanya di yang living lagi lebih bagus, karena memang kan semakin kita fokus nih kayak Ya. ini di satu hal, kita akan bisa lebih cepat berkembang. Ya, hasilnya pun jadinya lebih lebih apa ya? Lebih baik lah Lebih pastinya, lebih maksimal. baik gitu ya. Dan itu sih harapannya kita, bahwa di sini teman-teman bisa fokus di yang living dan kemudian benar-benar mengembangkan jaringannya. Saya pengalaman dari beberapa multi level marketing yang pernah saya bukan kunjungi, cerita-cerita multi level marketing lain, bahwa memang kalau seorang brand partner itu yang dia mempunyai cabang banyak di pikirannya, dia lebih lambat naiknya. Bahkan dia lebih akhirnya, oh kayaknya ke sana aja deh. Pas sampai sana, kayaknya ke sini aja deh. Jadi kayak Oke. pelin-pelan gitu, mau milih A atau B, dan B. akhirnya ya gitulah, Dua-duanya jadinya nggak ada jalan. gak ada jalan. Jadi capek sendiri gitu. Nah Ya, ini kita minta coba lebih fokus menjalankan yang livingnya. langsingnya ya. Nah, seperti tadi juga kita pengen tahu nih, produk yang dijual sebagai multi level marketing ternyata juga harusnya non competing. Yang kepentingnya Diingetin lagi dong, non competing apa? adalah produk yang tidak head to head dengan produk yang living Yes, juga. yang bersaing Bersaing ya. langsung ya. Jadi ketahuannya di sini kira-kira siapa yang ML multi level marketing dan berjualan essential oil juga. Nah, itu jangan, nggak boleh. Ya, jadi tidak boleh sama sekali. Nah, terus kemudian yang pasti, ini ya, berarti sistem pemasarannya adalah multi level marketing. Contoh yang tidak boleh adalah berjualan essential oil atau berjualan suplemen yang kita juga jual. Jadi teman-teman kan di luar sana banyak sekali ya multi level marketing lainnya. Kita lihat deh yang tidak sejalan atau bukan Bagian. competing produknya yang living itu apa saja. Ya misalnya tadi kita sempat lihat-lihat ada yang menjual hasil pertanian gitu ya. Ternyata macam-macam sekali loh itu multi level marketing di luar sana. Ragam ya. Ada yang multi level marketing menjual pakaian, ya kan? Nah, itu yang hal seperti itu boleh dilakukan untuk associate sampai platinum saja, ya. Nah, selanjutnya ada nih panduan kegiatannya nih Kak Yuni. Yes, yes, Papi. Nah, ini tadi Kak Yuni ceritain, coba deh, itu apa maksudnya? Ya, jadi yang pertama kan adalah lakukan secara terpisah. Jadi kita kalau punya platform digital ya, ya pasti sekarang menjadi penghubung kita ya antara kita dengan mungkin calon prospek kita atau nantinya calon ya customer kita, yaitu gunakanlah platform secara terpisah. Jadi misalnya kalau dikasih contoh yang sebelah, kalau saya sih sebelah kiri saya ya, menampilkan materi promosi sarana penjualan barang atau layanan yang living untuk produk promosi online-nya. Nah, kalau dikasih contoh ini kan ada satu nih papinya oil Platinum GL gitu kan yang living. Yang di kedua ada namanya Beehive ya, Beehive. Jadi presiden. Jadi adalah dua akun ya, ya di satu platform nggak apa-apa, tapi dua akun yang berbeda. Yes.
terpisah jadinya. Benar kan biasanya teman-teman punya akun Pribadi Instagram atau misalnya, FB ya yang khusus untuk oil, oil ya kan? atau pribadi ya sendiri. Atau pribadi Jadi kalau sendiri. teman-teman punya memang di luar yang living punya bisnis lain, ya berarti gunakanlah buat lagi akun yang baru yang sesuai dengan tadi brand yang Ya. dipromosikan juga. Jadi jangan kita ngelihat feednya, di dalam feednya itu isinya belang bonteng gitu loh. Ada pertama ada jualan Oh, yang livingnya, kemudian nanti menjual baju, nanti menjual ini, jadi kelihatan nggak profesional. Jadi kayak beneran nggak sih lo mau jualan gitu kan? Nah itu yang kita harapkan. Itu juga buat kebaikan teman-teman sih, karena memang secara ilmu media sosial marketing bahwa ketika kita mempromosikan sesuatu, kita fokus di satu media sosial, ya, bukan satu media sosial, satu apa namanya akun, di satu akun di mana di situ memang kita khusus itu aja. Kadang-kadang kita melihat nih, kok dia tiba-tiba jualan sepatu, kok dia tiba-tiba jualan ini, jadinya sebenarnya lu jalanin yang mana kan gitu ya. Nah itu yang kemudian bisa dibaca oleh audiens sebenarnya, jadinya oh ini orang nggak yang ini nggak yang itu deh, kayaknya kalau aku tanya nggak terlalu paham nih gitu. Tapi kalau kita memang konsisten di satu akun yang livingnya, nah kita dilihat bahwa memang kita paham dan kita memang profesional menjalankan sebagai brand independent brand partnernya yang living gitu ya. Dan kalau pengen punya akun lain untuk menjalankan yang tadi ya yang non competing product, bisa affiliate atau dia mau multi level marketing lainnya sampai platinum, silakan, tapi lakukan secara terpisah. Termasuk yang nomor 2 itu apa tuh Yun? Mendisplay produk non yang living bersama dengan produk yang living, ini yang tidak disarankan. Iya, Ya. ini tidak boleh ya lakukan secara terpisah kan, makanya yang dilakukan secara terpisah apa? Contohnya tadi menampilkan materi dan mendisplay. Misalnya di suatu kegiatan, event, banyak tamu datang, di meja bulat ini adalah itu si oil-oil dan jajar, tapi di sampingnya dia jualan yang lain, gitu kan. Ada harganya. Nah, kita minta itu terpisah karena orang kan jadi yang datang gue mau yang mana ya, gue join ini atau ini gitu kan. Nah itu kan menjadi nggak enak juga ya terlihatnya gitu. Nah selanjutnya mana itu dia, selanjutnya oh, hilang ya. Oh ini. Oke, yaitu penawaran program ini ya Pak ya. Kemudian menawarkan program, peluang, barang atau layanan yang living kepada calon pelanggan atau calon brand partner atau pelanggan atau brand partner yang living bersamaan dengan direct selling lainnya. Tadi ngomongin tentang kalau dia sesama produk MLM berarti ya, multi level marketing lain ya. Jadi kayak misalnya gini, kita nawarin nih, kita punya dua direct selling, yang satunya yang living, yang satunya lainnya. Terus ketika kita direct selling, yang living kita lagi jelasin, terus dia kayaknya kok nggak tertarik atau apa ya, bentar dulu. Terus kita langsung switch. Tapi aku juga punya yang ini loh. Jadi pada saat yang bersamaan satu orang ini kita tawarin dua hal yang berbeda. Mungkin kamu lebih tertarik yang ini nggak? Gitu. Atau kamu misalnya lagi nawarin yang lain, dia kayaknya kayak maju mundur. Tapi aku juga punya yang living, tahu dong yang living apa kan gitu ya. Nah itu yang kemudian kita minta tidak dilakukan. Jadi penawaran program ini juga dipisah nih. Ketika kita jangan sampai kayak nggak ada yang A, kita jual yang B gitu. Jadi benar-benar fokus kalau satu itu ya udah jelasin yang living sampai selesai. Apapun hasilnya ya kita tunggu dulu gitu kan. Jadi tidak dengan seketika kita menawarkan program lainnya. Gitu sih. Terus apalagi penawaran program yang kita ini karena ini. Apalagi yang ini gitu ya. Pada saat misalnya kita menawarkan mempromosikan program baik itu peluang, barang atau layanan yang bukan dari yang living malah di suatu rapat, seminar, konferensi, atau webinar, telekonferensi atau acara lain yang terkait dengan yang living. Jadi itu lagi acara besar tuh kayak kemarin kan punya Essential Day ya, kakak-kakak yang datang ke Serpong gitu ya, ketemu kita 4 hari. Misalnya teman-teman lagi di sana, lagi misalnya mungkin lagi ngelihat kok ada yang nggak ada di ininya gitu, lagi nawarin juga misalnya gitu ya.
tiba-tiba lah karena dia, "Ah, saya belum tertarik, saya punya ini loh," tiba-tiba langsung switch di model. Tapi kan kalau yang sebelumnya adalah mungkin nggak di suatu event. Nah, ini malah di Betul. lagi eventnya yang living, tentunya menawarkan produk yang lain, multi level lain atau direct selling lain. Itu di eventnya yang living. Apalagi kalau itu misalnya juga di eventnya teman-teman. Kan banyak teman-teman punya tuh event yang undang orang gitu ya. Mm-mm. Misalnya bikin acara apa namanya face massage misalnya ya, face massage di situ kita ada beautify the skin dan sebagainya. Terus kemudian teman-teman juga nawarin, sudah kalau sudah cantik ini kita pakai udah bersih nih mukanya, pakai make upnya ini gitu. Terus mulailah serangkaian make up dari multi level marketing lain karena ini bagus nih. Jadi memang tidak kemudian eh, suruh switch antara si yang living atau ini suruh pilih, tapi menawarkan juga yang lain gitu kan. Kan Aji mumpun juga kali-kali dia lebih tertarik make up gua, kali-kali dia pengen dua-duanya kan gitu. Jadi ini juga tidak kita bolehkan ya. Namanya event restriction ya. Jadi ketika bikin event khusus lah itu event untuk yang living. Kalau mau yang produk lain ya udah bikinlah Silakan di untuk tempat, produk iya, yang lain tempat yang terpisah dan terpisah. di saat yang tidak bersamaan juga. Kadang-kadang juga ada gini di eventnya itu yang living nih, cuman dia ada booth, dia pasang booth untuk produk lain. Nah itu juga kita tidak bolehkan ya karena dia numpang promosi di acaranya yang living. Gitu sih sebenarnya Kak Yuni. Ya, Simple kan peraturannya yang kita kita harap kakak-kakak udah aware gitu ya. iya aware dong pastinya. Dan terakhir ini adalah kita mau ngasih tahu bahwa ada kita punya kebijakan ini juga sih sebenarnya. Kebijakan setelah akun terminasi. Nah, apa yang terjadi setelah akun diterminasi atau kita terminasi diri kita gitu ya, atau kita tidak aktif 1 tahun dan akhirnya terterminasi, sayang lupa pada buat 13 bulan sudah bisa direaktivasi lagi sekarang, ya kan? Nah, kalau kebijakan setelah akun terminasi ini kita teman-teman tidak terlibat dahulu dalam bisnis pemasaran jaringan lainnya selama 6 bulan setelah meninggalkan yang living. Jadi benar-benar bersih dulu dari kegiatan yang living, baru kemudian kalau teman-teman punya kegiatan lain yang mau dilakukan terkait dengan multi level marketing lain atau affiliate atau apapun itu ya silahkan. Itu. Ya, Oke. ini akhir dari training